Sebelum Anda tenggelam ke dalam perjalanan evolusioner ini, pastikan Anda menekan tombol suka dan beritahu saya dari belahan dunia mana Anda menyaksikan kisah luar biasa tentang penguasaan nutrisi ini. Kita akan mundur jauh, ke masa di mana hutan adalah penguasa, dan mamalia baru mulai menemukan pijakan mereka setelah bencana global. Anda berdiri di tengah-tengah hutan kaca Paleosen, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Uap panas mengepul dari vegetasi lebat, atmosfer dipenuhi kelembaban yang lengket, dan dunia di sekitar Anda adalah surga bagi tanaman berdaun lebar. Di bawah naungan kanopi yang padat, Anda mengamati leluhur kita. Ia adalah makhluk kecil, mungkin seukuran anjing hutan, berjalan di atas kuku sederhana. Makhluk ini, salah satu ungulata purba pertama, memiliki pola makan yang fleksibel, pemakan segala. Ia menggerogoti buah-buahan lunak, serangga, jamur, atau daun yang mudah dicerna. Sistem pencernaannya sangat sederhana, lambung satu ruang yang cepat memproses apa yang mudah didapatkan. Dalam lingkungan hutan yang kaya, tidak ada tekanan untuk menjadi spesialis. Namun, Anda tahu bahwa kesederhanaan ini tidak akan bertahan. Disinilah kisah kita dimulai, sebuah tantangan lingkungan besar yang akan memaksa rekonstruksi biologis paling kompleks. Seiring berjalannya waktu geologis, melalui periode Eosen hingga Oligosen, iklim mulai berubah secara dramatis. Planet mendingin dan mengering, hutan tropis menyusut, dan, seperti gelombang hijau raksasa yang menyebar, padang rumput yang luas muncul. Ini bukan sekadar perubahan pemandangan, ini adalah revolusi botani. Tanaman baru mendominasi, rumput C4 yang tangguh. Rumput C4 adalah tantangan yang kejam bagi mamalia. Mereka mengandung selulosa yang tinggi, molekul yang hampir mustahil dipecah oleh enzim mamalia. Lebih buruk lagi, mereka mempersenjatai diri dengan butiran silika yang keras, secara efektif mengubah serat tanaman menjadi amplas yang mengikis gigi dan usus. Bagi leluhur yang perutnya dirancang untuk buah lunak, memakan rumput ini sama saja dengan kelaparan perlahan. Anda menyaksikan tekanan seleksi itu bekerja, mendorong perubahan lambat yang berlangsung jutaan tahun. Kelangsungan hidup kini bergantung pada kemampuan untuk mengekstraksi energi dari biomasa yang sulit dan tidak bergizi ini. Untuk mengatasi selulosa, mamalia kecil itu harus mendelegasikan tugas pencernaan. Lambungnya mulai membesar dan berspesialisasi. Anda melihat ruang depan lambung beradaptasi menjadi tangki fermentasi raksasa, yang kita kenal sebagai rumen. Rumen bukanlah organ mamalia biasa, ini adalah inkubator yang dibuat khusus, sebuah rumah kaca kimiawi yang panas dan stabil. Ia menjadi rumah bagi miliaran mikroba, bakteri, arkea, dan protozoa simbiosis. Para ahli kimia kecil ini adalah kunci keberhasilan evolusioner. Merekalah yang bekerja keras, memecah ikatan selulosa yang keras, mengubahnya menjadi asam lemak volatil, VFA, yang kemudian dapat diserap sebagai sumber energi utama oleh inangnya. Mikroba melakukan pekerjaan yang mustahil, tetapi ada triknya. Rumput harus diproses 2 kali untuk efisiensi maksimum. Anda mengamati makhluk itu, kini sedikit lebih besar, berbaring di tempat yang aman. Ia mengeluarkan kembali gumpalan makanan setengah dicerna yang kaya serat, mamahan, kat, ke dalam mulutnya, mengunyahnya secara metodis dan menyeluruh. Proses mengunyah mamahan ini menghancurkan dinding sel rumput yang keras, membuka lebih banyak area permukaan untuk serangan mikroba, sebelum ditelan kembali ke ruang lambung berikutnya. Ini adalah strategi yang cerdik, makan dengan cepat, melarikan diri dari predator, dan mencerna dengan lambat dalam keamanan. Transisi iklim Eosen-Oligosen secara efektif membuka ceruk ekologis baru. Dengan sistem pencernaan 4 ruang, rumen, retikulum, omasum, abomesum, yang kini sangat mahir dalam menyuling nutrisi dari apa yang bagi mamalia lain hanyalah serat yang tidak berguna, ruminansia berhasil menguasai padang rumput yang baru terbentuk. Silakan luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka dan beritahu saya di bagian komentar, kapan dan di mana Anda bergabung dengan perjalanan ini. Kita akan menyelam ke dalam kisah yang tampaknya sederhana, kisah tentang apa yang dimakan, dan bagaimana hal itu mengubah dunia. Anda sedang berdiri di Eosen awal, sekitar 55 juta tahun yang lalu. Bayangkan Anda merasakan kehangatan yang kuat,
Ini adalah masa rumah kaca, di mana hutan menutupi sebagian besar benua. Anda menyaksikan di antara semak-semak, seekor makhluk kecil bernama Diakodexis. Ia adalah salah satu ungulata berkuku genap yang paling awal, leluhur dari semua babi, kuda Nil, unta, dan, ya, semua ruminansia modern. Ukurannya hanya sebesar kelinci, dan ia hidup dengan bersembunyi. Kakinya ramping, didesain untuk berlari cepat dan bersembunyi, bukan untuk menempuh jarak jauh. Ia adalah pemakan segala yang oportunistik, memakan apapun yang lunak dan kaya nutrisi, buah-buahan yang jatuh, daun-daun kecil yang mudah dicerna, atau mungkin serangga yang terperangkap. Ia punya sistem pencernaan yang primitif dan cepat, mirip dengan lambung satu ruang yang cepat memproses gula dan pati. Anda memperhatikan bahwa kehidupan di dasar hutan memberinya pasokan nutrisi yang berlimpah, tetapi ia tidak pernah terpaksa menjadi seorang ahli diet. Daun-daun yang lebih keras dan berserat tinggi, ia menghindarinya. Sistem pencernaan Diakodexis tidak memiliki alat untuk memecah selulosa, serat struktural tanaman yang kuat. Di hutan lebat ini, itu bukan masalah besar. Sumber daya yang mudah diakses ada di mana-mana. Namun, di cakrawala geologis, terjadi perubahan monumental. Saat Anda bergerak maju melewati Eosen, Anda merasakan suhu global perlahan-lahan menurun. Wilayah-wilayah iklim mulai semakin jelas, dan yang paling penting, dataran luas yang terbuka mulai muncul. Ini membuka panggung bagi revolusi botani, munculnya padang rumput dan dominasi rumput. Anda melihat bagaimana rumput berevolusi menjadi benteng nutrisi. Mereka mengembangkan struktur yang keras, terutama rumput C4 yang kaya silika. Bayangkan mengunyah kaca, silika yang terkandung dalam rumput ini berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap herbivora, mengikis gigi dengan setiap gigitan. Lebih penting lagi, rumput terdiri dari selulosa yang sangat sulit dicerna, energi yang terperangkap di dalam benteng serat yang tidak dapat dihancurkan oleh enzim mamalia manapun. Tekanan mulai terasa pada keturunan Diakodexis. Begitu mereka mulai dipaksa keluar dari hutan ke dataran terbuka untuk mencari makan, mereka harus menghadapi serat ini. Hewan yang mencoba hidup hanya dengan memakan rumput seringkali kelaparan dengan perut yang penuh. Inilah momen di mana evolusi bergerak dari kecepatan ke kompleksitas. Kelangsungan hidup di padang rumput yang baru berarti Anda harus menjadi ahli kimia, bukan hanya pemakan. Adaptasi pertama yang Anda saksikan adalah peningkatan kapasitas perut. Lambung depan, yang nantinya akan menjadi rumen, mulai membesar, bertindak sebagai tempat parkir makanan mentah. Ini bukan sekadar perluasan. Organ ini berevolusi menjadi ekosistem yang berbeda, sebuah ruang fermentasi yang dirancang untuk membudidayakan mikroba simbiosis. Anda mengamati bagaimana miliaran bakteri, arkea, dan protozoa masuk ke dalam rumen dan menjadi enzim yang hilang dari mamalia. Mikroba-mikroba inilah yang memecah selulosa menjadi molekul energi sederhana, VFA, yang kemudian diserap oleh inangnya. Tetapi fermentasi saja tidak cukup. Untuk rumput keras, efisiensi maksimal membutuhkan pengolahan ganda. Anda menyaksikan nenek moyang rusa purba menelan makanan secara cepat, sebuah strategi untuk meminimalkan paparan predator di dataran terbuka. Setelah aman, mereka meregurgitasi makanan yang sudah setengah dicerna itu kembali ke mulut mereka untuk dikunyah kembali, proses mengunyah mamahan atau kat. Jika Anda menikmati perjalanan melalui sejarah bumi ini, jangan lupa tekan suka dan bagikan kepada teman Anda. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat mamalia kecil, kita akan menyaksikan planet itu sendiri bergetar, mengubah wajahnya dan mendikte siapa yang akan bertahan. Anda berdiri di garis patahan tektonik, sekitar 40 juta tahun yang lalu, di tengah periode Eosen. Lempeng benua sedang bergeser dengan gerakan lambat dan tak terhindarkan. Anda merasakan getaran yang menghasilkan pegunungan raksasa, Himalaya dan Alpen mulai menjulang. Kenaikan massa daratan ini memiliki dampak global yang mengerikan, ia mengubah pola arus laut dan angin. Bayangkan lautan raksasa yang dulunya menghangatkan garis pantai kini mengalir berbeda, membawa air dingin dari kutub ke daerah tropis. Dampaknya instan, dalam skala geologis, pendinginan global dimulai. Anda merasakan kelembaban yang hilang dari udara. Hutan-hutan hujan yang lebat, yang menaungi kehidupan selama jutaan tahun, mulai berkontraksi,
mundur ke daerah Khatulistiwa. Di tanah yang mengering, danau-danau purba menyusut, meninggalkan lumpur retak dan hamparan daratan yang luas dan kosong. Inilah saat tekanan seleksi tertinggi mulai menekan ungulata kecil yang kita kenal sebelumnya, leluhur ruminansia. Makhluk-makhluk kecil ini, yang sebelumnya puas dengan buah-buahan dan daun-daun lunak di hutan, kini menghadapi pemandangan baru, dataran terbuka. Tetapi yang lebih penting, mereka menghadapi tanaman yang dirancang untuk bertahan hidup dalam kondisi kering dan miskin CO2, rumput C4 yang keras dan tangguh. Anda melihat bagaimana rumput C4 mendominasi lanskap yang baru terbentuk ini. Secara nutrisi, rumput adalah tantangan yang kejam. Ia terdiri dari selulosa yang tidak dapat dipecah oleh enzim mamalia. Secara fisik, ia diperkuat dengan silika, membuatnya sangat abrasif. Bagi ungulata, memakan rumput itu ibarat mengunyah campuran jerami kering dan pasir. Kelaparan menjadi mesin evolusi. Mamalia yang bergantung pada energi cepat dari buah lunak kini berjuang. Mereka harus menemukan cara untuk mengekstrak kalori dari serat yang hampir tidak bisa dicerna ini. Ini bukan masalah kecerdasan atau kecepatan lari, ini adalah masalah teknik pencernaan. Perubahan pertama, yang Anda saksikan, adalah transisi dari lambung pemproses cepat ke tangki fermentasi yang lambat. Lambung depan ungulata ini mulai membengkak dan membesar, secara bertahap berevolusi menjadi rumen yang kita kenal. Ini adalah adaptasi arsitektural yang radikal. Rumen adalah bioreaktor yang ditujukan untuk rumah tangga mikroskopis. Di dalam lingkungan yang hangat dan stabil ini, Anda melihat miliaran bakteri, protozoa, dan jamur bekerja. Mereka adalah alkemis, menguasai kimia yang tidak dapat dilakukan oleh inang mamalia mereka. Mereka memecah selulosa yang keras, mengubahnya menjadi asam lemak volatil, VFA, yang dapat diserap, mengubah limbah struktural tanaman menjadi energi yang berharga. Tekanan lain dari dataran terbuka adalah predator. Di hutan, Anda bisa makan perlahan dan bersembunyi. Di padang rumput, berlama-lama di satu tempat berarti Anda menjadi sasaran empuk. Anda menyaksikan evolusi perilaku yang cerdik, ruminansia mengembangkan strategi makan cepat. Mereka merenggut sejumlah besar rumput dan menelannya dengan cepat, mengisi rumen sebagai gudang. Setelah itu, mereka mundur ke tempat yang lebih aman, di bawah semak-semak atau di antara kawanan, untuk melakukan pengunyahan kedua yang kritis, regurgitasi, mengunyah mamahan. Proses mengunyah mamahan yang berulang-ulang inilah yang menghancurkan struktur rumput, memungkinkan mikroba untuk menyelesaikan ekstraksi nutrisi. Momen klimaks terjadi di sekitar transisi Eosen-Oligosen. Bumi telah mendingin secara signifikan, membuka ceruk ekologis bagi penguasa rumput. Ruminansia, yang kini dilengkapi dengan perut tempat ruang yang efisien, rumen, retikulum, omasum, abomesum, menjadi mesin konversi energi terbaik di padang rumput. Jika Anda tertarik pada bagaimana kesulitan bisa melahirkan penemuan biologis yang luar biasa, pastikan Anda menekan tombol suka. Hari ini, kita akan merasakan tekanan kelaparan yang memaksa makhluk untuk mengubah struktur interior mereka. Kita kembali ke masa transisi geologis yang kejam, Eosen akhir, sekitar 35 juta tahun yang lalu. Pemandangan di sekitar Anda terasa asing, dulunya hutan basah, kini Anda melihat petak-petak terbuka yang semakin luas. Ini adalah konsekuensi dari pendinginan global dan pergeseran tektonik yang terus mengeringkan benua. Di tepi hutan yang menyusut, Anda mengamati nenek moyang ruminansia. Makhluk-makhluk kecil yang gesit ini, yang masih memiliki perut sederhana, kini menghadapi dilema eksistensial. Di dalam hutan, persaingan untuk mendapatkan daun lunak, tunas, dan buah-buahan semakin ketat. Populasi berkembang, tetapi sumber daya yang mudah dicerna menyusut. Kelaparan adalah cambuk yang mendorong mereka keluar zona nyaman. Anda melihat salah satu ungulata purba itu terdorong ke padang rumput yang baru tumbuh. Di sini, di bawah sinar matahari yang terik, tanaman yang paling melimpah bukanlah makanan yang mudah, itu adalah rumput. Ini adalah rumput C4 yang tangguh, yang diperkuat dengan silika sebagai mekanisme pertahanan. Ketika makhluk itu mencoba menggigitnya, Anda dapat merasakan betapa sulitnya itu, seperti mengunyah serat yang diperkuat pasir. Masalah utamanya adalah selulosa.
Selulosa adalah benteng yang menahan energi tanaman. Tidak ada enzim pencernaan yang dihasilkan oleh mamalia ini yang dapat memecahnya. Hewan itu mungkin mengisi perutnya dengan serat keras ini, tetapi ia akan tetap lemah dan lesu karena tidak dapat menyerap energi yang terperangkap di dalamnya. Ini adalah krisis energi evolusioner. Untuk bertahan hidup di lanskap baru yang didominasi rumput, mereka harus mengubah internal mereka, menciptakan solusi yang lebih efisien daripada apapun yang telah mereka lihat sebelumnya. Anda menyaksikan bagaimana perut kecil itu mulai berevolusi menjadi sebuah kompleksitas yang luar biasa. Bagian depan lambung beradaptasi menjadi rumen, sebuah ruang besar yang berfungsi sebagai tangki fermentasi utama. Ini adalah respons langsung terhadap kelangkaan. Jika makanan cepat dan mudah sudah tidak ada, Anda harus menciptakan cara untuk memproses makanan yang lambat dan sulit. Di dalam rumen yang hangat dan anaerobik, sebuah kemitraan biologis yang radikal dimulai. Ruminansia mengundang dan membudidayakan populasi mikroba, bakteri dan protozoa. Anda dapat membayangkan para pekerja mikroskopis ini menempel pada setiap serat rumput yang keras, mengeluarkan enzim yang secara kimiawi memecah selulosa. Hasilnya adalah VFA, asam lemak yang dapat diserap, mengubah limbah yang tidak dapat dicerna menjadi sumber energi utama. Namun, tinggal di dataran terbuka membawa ancaman baru, predator. Tidak ada lagi perlindungan kanopi hutan. Proses fermentasi dan pencernaan membutuhkan waktu. Jika hewan harus berdiri diam untuk mengunyah rumput secara menyeluruh, mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Anda menyaksikan evolusi perilaku yang berpasangan dengan perubahan anatomi. Ungulata ini mengembangkan kemampuan untuk menelan makanan secara cepat, hanya mengunyah minimal, menimbun serat di rumen mereka. Ini adalah strategi makan dan lari. Kemudian, saat mereka berada di tempat yang aman, Anda melihat mereka melakukan tindakan yang menentukan, meregurgitasi sebagian makanan yang telah direndam kembali ke mulut. Inilah mengunyah mamahan atau cut. Mengunyah mamahan adalah penemuan kunci. Ia menghancurkan partikel rumput yang besar menjadi bubur halus, meningkatkan area permukaan rumput secara drastis, dan memungkinkan mikroba untuk bekerja dengan efisiensi maksimal. Proses ini sangat memakan waktu, tetapi dilakukan di tempat tersembunyi. Bayangkan Anda berada di atas platform geologis yang berguncang, sebuah momen di mana planet kita menentukan nasibnya sendiri. Jika Anda ingin melihat bagaimana krisis iklim dapat menciptakan keajaiban evolusioner, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Kita berada tepat di ambang transisi Eosen-Oligosen, sekitar 34 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini bukan sekadar perubahan cuaca, ini adalah titik balik di mana dunia beralih dari keadaan rumah kaca ke kondisi yang lebih dingin dan kering. Anda merasakan udara yang menyengat di Eosen perlahan menjadi sejuk. Perhatikan di selatan, Antartika, yang dulunya tertutup hutan beriklim sedang, kini mulai membeku. Pembentukan lapisan es raksasa ini menarik sejumlah besar air dari lautan, menyebabkan permukaan laut global turun secara dramatis. Pengeringan dan pendinginan ini mengubah peta kehidupan. Anda menyaksikan hutan-hutan tropis yang dulunya luas dan berkelanjutan, kini terfragmentasi. Bioma-bioma itu menjadi pulau-pulau vegetasi yang terisolasi. Di antara pecahan hutan tersebut, hamparan luas yang sebelumnya jarang ada, kini terisi oleh bioma baru, padang rumput dan sabana. Bagi ungulata kecil yang hidup di hutan, nenek moyang ruminansia, ini adalah bencana ganda. Pertama, ruang hidup mereka menyusut. Kedua, persaingan untuk mendapatkan makanan yang mudah dicerna meningkat tajam. Mereka dipaksa ke daerah terbuka di mana rumput, khususnya varietas C4 yang keras dan kaya silika, mendominasi. Tekanan seleksi sekarang menjadi brutal, hanya mereka yang bisa memecahkan kode rumput yang akan bertahan. Anda melihat adaptasi anatomis yang sudah dimulai di leluhur mereka, kini semakin cepat. Agar mamalia dapat hidup dari rumput yang terdiri dari selulosa yang tidak dapat mereka pecah, mereka harus menciptakan sebuah pabrik kimiawi di dalam perut mereka. Lambung mereka membesar dan terspesialisasi, berevolusi menjadi 4 ruang, dengan rumen di garis depan. Bayangkan rumen sebagai waduk fermentasi yang besar, sebuah ekosistem yang terpisah di mana mikroba adalah pemegang kunci energi. Anda menyaksikan simbiosis yang mendefinisikan keberhasilan mereka. Bakteri,
protozoa, dan jamur di rumen bekerja tanpa lelah, mengeluarkan enzim yang dapat memecah selulosa menjadi asam lemak volatil, VFA, bahan bakar yang diserap oleh ruminansia. Inilah adaptasi utama, mengubah bahan bakar yang tidak dapat diakses menjadi kalori yang dapat digunakan. Tetapi lingkungan terbuka memperkenalkan tantangan kedua, predator. Ruminansia tidak mampu menghabiskan waktu berjam-jam mengunyah rumput secara perlahan di tempat terbuka. Anda mengamati evolusi perilaku yang berharga, strategi makan yang cepat dan pengunyahan yang tertunda. Mereka mengisi rumen dengan cepat, menjauh dari bahaya, dan kemudian, di tempat yang aman, mereka memulai proses mengunyah mamahan, regurgitasi. Mengunyah mamahan ini bukanlah pemborosan energi, itu adalah langkah kritis untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengunyah kembali, mereka secara fisik menghancurkan dinding sel rumput, menyediakan lebih banyak permukaan untuk serangan mikroba yang tak terhindarkan. Ketika dunia mendingin dan padang rumput meluas, ruminansia menjadi makhluk yang paling siap. Mereka mengisi setiap ceruk ekologis di sabana baru, mulai dari rusa kutub di utara hingga antelop di padang rumput Afrika. Perut 4 ruang ini, sebuah respons terhadap pengeringan benua dan tantangan selulosa, memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang paling melimpah di planet yang berubah. Anda menyadari bahwa kebangkitan raksasa herbivora ini, dari sapi hingga jerapah, bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil langsung dari pembekuan Antartika, sebuah rantai peristiwa geologis yang memaksa makhluk kecil untuk merekayasa ulang seluruh sistem kehidupan internal mereka demi bertahan hidup. Evolusi seringkali menemukan cara paling rumit untuk memecahkan masalah yang paling sederhana. Jika Anda menemukan diri Anda bertanya-tanya bagaimana evolusi merespons kekosongan, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Hari ini, kita menyaksikan kelahiran sebuah bioma baru, dan bagaimana ia mengubah interior seekor makhluk. Kita berada di tengah krisis iklim hebat Oligosen, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Dunia yang Anda kenal sebelumnya, yang diselimuti hutan lebat yang lembab, kini telah digantikan oleh lanskap yang lebih dingin, lebih kering, dan jauh lebih terbuka. Anda melihat bagaimana hutan-hutan mundur, meninggalkan hamparan tanah kosong. Inilah Naklen, tanah tandus, proto-stepes. Di lanskap ini, pepohonan kesulitan untuk mendapatkan pijakan, tetapi tanaman pelopor yang tangguh mulai berakar, rumput. Rumput ini, berbeda dengan tumbuhan berdaun lebar di hutan, sangat adaptif terhadap penggembalaan dan kekeringan. Anda mengamati nenek moyang ruminansia, makhluk kecil berkuku genap yang gesit, terpaksa menjelajahi dataran yang terbuka ini. Mereka menghadapi tekanan ganda, ancaman yang lebih besar dari predator di area terbuka, dan tantangan nutrisi yang kejam. Sumber makanan mereka kini adalah serat keras, rumput yang syarat dengan selulosa. Bahkan varietas rumput awal pun mengandung pertahanan yang tidak dapat dipecahkan oleh sistem pencernaan sederhana. Bayangkan Anda harus makan kardus. Perut satu ruang mereka dirancang untuk buah dan tunas yang mudah dicerna, bukan untuk bahan struktural tanaman yang tangguh. Anda merasakan betapa tipisnya batas antara bertahan hidup dan kelaparan. Mamalia yang tidak dapat memecah selulosa hanya dapat bertahan hidup jika makan sepanjang hari, membuat mereka rentan terhadap serangan predator yang mengintai di batas padang rumput. Inilah saat adaptasi internal harus mengejar perubahan eksternal yang cepat. Untuk berhasil di Naklen ini, mamalia harus menjadi alkemis, nutrisi, dan ini membutuhkan rekonstruksi total sistem pencernaan. Perubahan paling dramatis yang Anda saksikan adalah transformasi lambung. Lambung depan mulai membesar secara eksponensial, menjadi tangki fermentasi utama, rumen. Ini adalah sebuah keajaiban biologis, sebuah organ yang didedikasikan untuk simbiosis. Rumen menciptakan lingkungan yang sempurna untuk miliaran mikroba, bakteri, protozoa, dan jamur, yang akan melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh inangnya. Anda melihat para alkemis mikroskopis ini bekerja, memecah selulosa menjadi asam lemak volatil, VFA, yang kemudian menjadi sumber energi utama bagi mamalia. Ruminansia secara efektif mengubah diri mereka menjadi mesin yang memanen mikroba dan produk sampingan mereka. Tetapi masalah predator di padang rumput tetap ada.
Bagaimana Anda bisa mencerna makanan yang lambat dan sulit saat Anda harus selalu waspada? Anda melihat evolusi perilaku yang jenius. Strategi, makan sekarang, cerna nanti. Hewan-hewan ini mengembangkan rahang dan leher yang kuat untuk menelan makanan dalam jumlah besar dengan cepat, mengisi rumen. Mereka menelan dengan cepat di dataran terbuka yang berbahaya. Kemudian, ketika mereka bersembunyi di sore hari, Anda menyaksikan proses regurgitasi, mengunyah mamahan. Gumpalan makanan yang setengah dicerna itu ditarik kembali ke mulut dan dikunyah secara perlahan dan metodis. Pengunyahan kedua ini secara fisik menghancurkan dinding sel rumput, sebuah langkah mekanis yang vital untuk meningkatkan akses mikroba dan meningkatkan efisiensi ekstraksi nutrisi. Strategi yang digabungkan ini, perut 4 ruang yang kompleks dan perilaku mengunyah mamahan, adalah tiket emas mereka menuju dominasi. Dengan munculnya bioma baru, ruminansia tidak hanya menempati ceruk, mereka mendefinisikan seluruh ekosistem. Saat Anda melihat dari kejauhan, Anda menyadari bahwa lanskap terbuka yang luas dan rumput yang keras tidak menghancurkan kehidupan, mereka menyaringnya. Ini adalah kisah tentang salah satu tantangan biokimia terberat di alam, dan bagaimana sebuah kemitraan evolusioner memecah kode pertahanan tanaman. Jika Anda menikmati eksplorasi mendalam tentang mekanisme alam, pastikan Anda menekan tombol suka. Kita tidak hanya melihat evolusi fisik hari ini, kita menyelam ke tingkat molekuler, ke dalam benteng kimiawi dari tanaman itu sendiri. Anda harus memahami masalah yang dihadapi oleh herbivora selama periode pendinginan Oligosen, sekitar 25 juta tahun yang lalu. Ketika padang rumput meluas, tanaman menciptakan mekanisme pertahanan yang jenius. Mereka membentengi diri. Bayangkan Anda memegang sehelai rumput. Di balik permukaannya, sel tanaman dilindungi oleh dinding sel. Dinding ini terdiri dari matriks yang sangat kuat, terutama 2 komponen yang hampir tidak dapat dihancurkan, selulosa dan lignin. Selulosa adalah rantai gula yang sangat panjang dan erat terikat. Molekul ini menyimpan energi matahari yang besar, tetapi enzim pencernaan yang dihasilkan oleh mamalia, seperti yang dimiliki oleh leluhur ruminansia di hutan, sama sekali tidak berdaya untuk memecahnya. Mamalia memiliki enzim untuk pati, gula, dan protein, tetapi tidak untuk selulosa. Lignin, sementara itu, bertindak seperti semen, mengikat serat selulosa menjadi struktur kaku yang memberinya kekuatan. Ini adalah yang membuat kayu keras. Jika ada mamalia yang mencoba mencerna rumput yang kaya lignin dan selulosa, energi di dalamnya terkunci seolah-olah di dalam brankas. Mereka akan mengisi perut, tetapi tetap kelaparan. Inilah krisis energi yang mendorong adaptasi drastis. Kelangsungan hidup di padang rumput bergantung pada kemampuan untuk meretas benteng kimiawi ini. Anda menyaksikan dimulainya eksperimen biologis terbesar di perut mamalia. Nenek moyang ruminansia mengembangkan rumen, sebuah wadah fermentasi anaerobik yang memungkinkan mereka untuk mengalihdayakan pekerjaan pencernaan. Rumen tidak dirancang untuk menghasilkan enzim pemecah selulosa, rumen dirancang untuk membudidayakan makhluk yang bisa melakukannya. Anda menyaksikan miliaran mikroba, bakteri, protozoa, dan jamur anaerobik yang menempati lingkungan hangat dan asam ini. Mikroba-mikroba inilah yang memegang kunci enzim selulase. Aliansi simbiosis ini adalah solusi. Para mikroba memecah selulosa, melepaskan energi. Hasil dari pemecahan selulosa ini bukanlah gula yang langsung diserap, melainkan asam lemak volatil, VFA. VFA, seperti butirat dan propionat, diserap langsung melalui dinding rumen dan menjadi sumber energi utama yang efisien bagi mamalia. Namun, benteng kimiawi ini sangat keras sehingga hanya mikroba saja tidak cukup. Disinilah intervensi fisik berperan, mengunyah mamahan atau regurgitasi. Anda melihat makhluk itu, sekarang sudah menjadi bentuk proto-ruminansia yang lebih besar, mengambil kembali mamahan dari rumennya. Dengan gerakan rahang lateral yang kuat, ia mengunyah makanan yang sudah direndam ini, berulang kali, dalam keamanan semak-semak. Pengunyahan ini adalah serangan fisik terhadap dinding sel. Ia menghancurkan struktur rumput yang kaku, memecahkan barrier lignin, dan secara drastis meningkatkan area permukaan sehingga mikroba memiliki akses yang lebih baik. Pengunyahan yang efisien ini sangat penting. Tanpa pengunyahan mamahan,
sebagian besar serat akan melewati sistem mereka tanpa memberikan energi. Saat padang rumput menjadi bioma yang dominan, ruminansia berhasil menguasai sumber daya yang dulunya tidak dapat diakses. Dari jerapah yang meraih daun di ketinggian hingga sapi yang merumput di dataran, kesuksesan ekologis mereka adalah testimoni bagi kekuatan simbiosis. Mereka menunjukkan bahwa dalam evolusi, ketika Anda tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri, menemukan mitra yang tepat adalah strategi bertahan hidup yang paling brilian. Jika Anda siap untuk menyaksikan bagaimana krisis ekologis memicu rekayasa ulang biologis total, silakan tekan suka dan ikuti terus. Kita akan menyelam ke dalam momen paling kritis bagi herbivora di bumi. Anda berada di tengah-tengah zaman Oligosen, sekitar 28 juta tahun yang lalu. Dunia yang mendingin telah menciptakan padang rumput yang luas. Namun, bagi banyak mamalia, ini bukanlah surga kelimpahan, melainkan krisis evolusioner. Bayangkan Anda mengamati berbagai jenis ungulata purba, beberapa di antaranya masih memiliki sistem pencernaan sederhana, lambung satu ruang, mirip dengan manusia atau babi. Di hutan yang kaya, sistem ini efisien karena memproses makanan lunak, gula, dan protein dengan cepat. Namun, di dataran terbuka yang didominasi oleh rumput C4 yang keras dan berserat tinggi, sistem ini adalah hukuman mati. Anda menyaksikan mamalia ini memakan rumput, mencoba mengisi perut mereka. Mereka terlihat kenyang, tetapi lambung sederhana tidak memiliki alat untuk memecah selulosa, benteng kimiawi dari rumput. Makanan berserat melewati usus dengan cepat, memberikan sedikit energi dan bahkan menyebabkan kekurangan nutrisi. Secara efektif, mereka mati kelaparan dengan perut yang penuh. Tekanan seleksi dalam krisis ini tidak memaafkan. Hanya mereka yang menemukan cara untuk mengekstrak energi dari serat akan bertahan dan berkembang biak. Evolusi bergerak menuju sistem yang memproses makanan secara lambat dan menyeluruh. Anda menyaksikan bagaimana, di antara ungulata berkuku genap, mereka yang memiliki sedikit peningkatan kapasitas perut depan mulai menuai hasilnya. Adaptasi kecil itu, sebuah ruang di mana makanan dapat disimpan dan direndam lebih lama, adalah benih dari rumen. Seiring berjalannya generasi, perut depan ini menjadi semakin besar, berevolusi menjadi ruang fermentasi yang dirancang untuk menginkubasi mikroba. Peran utama ruminansia beralih dari pencernaan diri menjadi tuan rumah bagi ahli kimia internal. Anda menyaksikan aliansi yang paling penting, mamalia menyediakan lingkungan, dan mikroba menyediakan enzim selulase yang memecah serat menjadi energi yang dapat diserap, VFA. Namun, padang rumput memiliki tantangan ganda, serat yang keras dan predator yang mematikan. Herbivora yang mencerna dengan lambat akan mati, kecuali mereka bisa menemukan cara untuk mengurangi waktu makan yang rentan di tempat terbuka. Disinilah Anda melihat evolusi perilaku yang menentukan, mengunyah mamahan. Makhluk purba itu, yang sistem pencernaannya mulai berbentuk 4 ruang, mengembangkan kemampuan untuk menelan rumput secara cepat dalam jumlah besar saat merumput, sebuah mekanisme bertahan hidup. Mereka menyimpan serat di rumen, tangki fermentasi utama, dan melarikan diri ke tempat aman. Di tempat tersembunyi, Anda menyaksikan ritual yang unik, regurgitasi makanan yang direndam kembali ke mulut. Mengunyah mamahan ini adalah tindakan mekanis yang sangat penting. Dengan mengunyahnya secara metodis, mereka menghancurkan partikel rumput yang keras, membuka lebih banyak permukaan bagi mikroba untuk bekerja, dan secara dramatis meningkatkan efisiensi nutrisi. Ruminansia belajar memecahkan kode selulosa, mengubah benteng kimiawi menjadi kalori yang melimpah. Saat krisis iklim berlalu, yang bertahan adalah mereka yang menguasai seni proses lambat, ruminansia. Mamalia dengan perut sederhana yang tidak dapat beradaptasi dengan diet serat yang dominan punah, atau terdorong kembali ke kantong-kantong hutan yang tersisa. Anda menyadari bahwa kebangkitan raksasa herbivora di dunia modern, rusa, bison, sapi, bukanlah kisah tentang kekuatan atau kecepatan. Itu adalah kisah tentang kesabaran biologis, tentang kemampuan untuk memproses makanan yang paling keras secara menyeluruh, mengubah krisis lingkungan menjadi dominasi ekologis melalui bantuan triliunan mikroba di dalam perut mereka. Jika Anda percaya bahwa perubahan terkecil dapat memicu transformasi terbesar, silakan tekan tombol suka. Hari ini,
kita akan fokus pada sebuah perubahan anatomi yang tampaknya kecil, namun memicu seluruh revolusi herbivora, pembesaran perut. Kita kembali ke masa geologis kritis, sekitar 45 juta tahun yang lalu, di mana tekanan dari pendinginan global dan munculnya rumput mulai dirasakan oleh mamalia kecil di hutan. Anda mengamati ungulata purba, leluhur ruminansia modern. Secara genetis, mereka rentan terhadap tekanan ini. Mereka makan makanan yang lebih berserat karena kekurangan makanan lunak. Perut sederhana mereka tidak dapat mengolah selulosa yang keras, memaksa makanan berserat melewati sistem mereka terlalu cepat untuk diekstraksi nutrisinya secara memadai. Namun, di dalam populasi, Anda menyaksikan munculnya sebuah variasi genetik yang sederhana, dilatasi lambung. Pada beberapa individu, perut bagian depan, foregut, sedikit lebih besar, lebih fleksibel, dan memiliki retensi yang lebih lama. Pada awalnya, perbedaan ini mungkin tampak tidak penting. Perut yang sedikit lebih besar ini bukan organ pencernaan yang canggih, itu hanyalah teluk penampungan sementara. Tetapi fungsinya krusial, itu meningkatkan waktu retensi. Bayangkan serat keras yang baru saja ditelan. Dalam perut yang sederhana, serat itu akan cepat didorong keluar. Dalam perut yang sedikit membesar ini, serat tertahan. Meskipun mamalia itu sendiri tidak memiliki enzim untuk memecah selulosa, penundaan dalam perjalanan makanan ini memberi kesempatan kepada penghuni mikroskopis yang secara alami ada di usus. Anda menyaksikan mikroba, bakteri dan protozoa anaerobik yang sudah ada di saluran pencernaan, memanfaatkan kesempatan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Waktu retensi yang lebih lama berarti mereka dapat tinggal lebih lama untuk memecah selulosa menjadi asam lemak volatil, VFA, dalam jumlah yang sedikit lebih banyak. Peningkatan efisiensi ini, meskipun awalnya kecil, adalah keuntungan yang menentukan. Mamalia dengan perut yang sedikit lebih besar mendapatkan sedikit lebih banyak energi, sedikit lebih banyak nutrisi, dan sedikit lebih banyak peluang untuk bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan yang semakin menantang. Tekanan seleksi mulai bekerja dengan keras. Variasi genetik yang menghasilkan kapasitas perut lebih besar disukai. Seiring berjalannya jutaan tahun, perut depan ini tidak hanya membesar, ia berevolusi menjadi ruang fermentasi yang dirancang khusus dan disempurnakan, rumen. Anda menyaksikan transisi dari teluk penampungan sederhana menjadi ekosistem yang terkontrol. Dinding rumen mulai mengembangkan papila untuk menyerap VFA secara efisien, dan lingkungan kimia diatur untuk mendukung populasi mikroba yang optimal. Organ ini berubah dari tempat penyimpanan menjadi organ hidup yang berdenyut, pusat energi herbivora. Perubahan anatomis ini juga memicu perubahan perilaku. Dengan kemampuan untuk menyimpan makanan di rumen, ungulata awal mulai mengembangkan strategi, makan dan lari, yang penting di padang rumput yang terbuka. Ketika padang rumput meluas dan rumput C4 yang keras mendominasi, hanya mereka yang menguasai proses lambat inilah yang dapat bertahan. Anda melihat bagaimana variasi genetik sederhana pada pembesaran perut ini akhirnya mengarah pada perut tempat ruang yang kompleks. Perut yang diperbesar ini, yang memungkinkan fermentasi dan simbiosis, adalah kunci yang membuka energi yang terkunci di dalam selulosa. Ini adalah contoh sempurna bagaimana adaptasi anatomis yang pada awalnya hanya sedikit menguntungkan dapat, di bawah tekanan lingkungan yang tepat, memicu dominasi evolusioner yang lengkap, menciptakan para alkemis sejati dari padang rumput. Jika Anda siap untuk menyaksikan bagaimana kebetulan dan kolaborasi menghasilkan salah satu penemuan evolusioner terbesar, jangan lupa tekan suka. Hari ini, kita akan melihat pertemuan yang mengubah nasib herbivora di seluruh dunia. Kita kembali ke periode Eosen akhir hingga Oligosen, saat dataran terbuka meluas dan selulosa menjadi tirani nutrisi. Anda telah melihat bagaimana ungulata kecil, leluhur ruminansia, mulai mengembangkan perut depan yang membesar, sebuah tempat penampungan sementara. Perubahan ini, dilatasi lambung, adalah langkah pertama. Namun, yang membuat revolusi ini terjadi adalah sebuah pertemuan kebetulan, pertemuan dengan penghuni yang tepat. Anda melihat mamalia purba ini merumput di rumput yang baru tumbuh. Di antara serat-serat yang mereka telan, terdapat bakteri anaerobik khusus yang secara alami hidup di tanah dan vegetasi yang membusuk. Bakteri ini memiliki sifat langka.
mereka menghasilkan enzim selulase yang dapat memecah ikatan keras selulosa. Di perut sederhana mamalia lain, bakteri ini mungkin akan cepat dihancurkan oleh asam lambung atau didorong keluar. Tetapi di dalam perut depan yang membesar dan mengalami retensi lambat ini, yang sekarang semakin menyerupai rumen, Anda menyaksikan terciptanya lingkungan yang sempurna. Lingkungan di rumen sangat hangat, stabil, dan, yang terpenting, anaerobik, atau bebas oksigen, karena makanan yang tertahan dan dicerna dengan lambat menutup akses oksigen. Bagi bakteri selulolitik ini, itu adalah surga, mereka dapat berkembang biak tanpa persaingan dari banyak mikroorganisme lain yang membutuhkan oksigen. Ini adalah simbiosis kebetulan yang mengunci nasib. Bakteri menemukan rumah yang aman, hangat, dan pasokan makanan yang konstan, selulosa. Mamalia mendapatkan enzim yang selalu mereka butuhkan. Anda melihat bagaimana aliansi ini mengubah makanan yang tidak dapat dicerna menjadi sumber daya yang berharga. Bakteri itu memecah selulosa, dan sebagai imbalannya, ia menghasilkan asam lemak volatil, VFA. VFA ini diserap langsung oleh dinding rumen yang baru berevolusi, memberikan aliran energi yang stabil kepada mamalia. Selain itu, mamalia juga mencerna kelebihan mikroba yang keluar dari rumen, memberi mereka pasokan protein berkualitas tinggi. Tekanan seleksi mengunci kemitraan ini. Individu yang memiliki rumen yang lebih baik dalam membudidayakan mikroba selulolitik hidup lebih lama, lebih sehat, dan memiliki keturunan yang lebih kuat. Secara bertahap, mekanisme genetik dan perkembangan rumen menjadi semakin canggih, memisahkan herbivora sejati ini dari pemakan segala yang rentan. Anda menyaksikan evolusi dari sistem satu ruang yang cepat ke sistem 4 ruang yang efisien, rumen, retikulum, omasum, dan abomesum. Rumen adalah pabrik fermentasi, retikulum membantu menyaring partikel, omasum menyerap air dan VFA sisa, dan abomesum, lambung sejati, akhirnya mencerna protein, termasuk mikroba yang mati, seperti mamalia biasa. Simbiosis ini, yang lahir dari kebetulan dan didorong oleh kekerasan rumput, adalah kunci dominasi global ruminansia. Anda menyadari bahwa seekor sapi, saat ini, bukan sekadar herbivora, ia adalah wadah yang membawa sebuah kota mikroba. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja jutaan tahun yang lalu, dunia modern yang kita kenal, yang didominasi oleh padang rumput dan kawanan besar, tidak akan pernah ada. Kehidupan seringkali menemukan solusi terbaiknya melalui kolaborasi yang tidak terduga. Kita telah melihat tekanan lingkungan memaksa ungulata kecil untuk mengubah perut mereka. Sekarang, kita akan menyelam jauh ke dalam rumen itu sendiri dan menyaksikan keajaiban kimia yang mengubah serat menjadi kekuatan. Jika Anda siap menyaksikan kelahiran pabrik bio ini, silakan tekan suka. Anda kini berada di periode Miosen, sekitar 15 juta tahun yang lalu. Padang rumput telah mengeras, dan ruminansia sejati, seperti leluhur kijang dan sapi, telah menyempurnakan adaptasi mereka. Anda mengamati bagian dalam rumen, sebuah tangki fermentasi besar dan berdenyut, hangat dan anaerobik. Ini adalah tempat kerja triliunan mikroba. Ketika rumput C4 yang keras ditelan, ia masuk ke lingkungan ini. Tugas mikroba, bakteri, protozoa, dan jamur selulolitik adalah untuk menyerang benteng kimiawi selulosa. Bayangkan mereka sebagai tim pembongkaran yang terorganisir. Mereka mengeluarkan enzim selulase, memotong ikatan kuat dalam selulosa. Proses ini adalah fermentasi, yang berarti itu terjadi tanpa oksigen, dan itu sangat lambat dan menyeluruh. Produk sampingan dari pesta pora mikroba ini sangat berharga. Karbohidrat kompleks yang dimakan oleh hewan diubah menjadi asam lemak volatil, VFA. VFA ini, terutama asetat, propionat, dan butirat, adalah sumber energi utama baru bagi ruminansia. Ini adalah penemuan metabolisme yang revolusioner. Daripada mengandalkan gula sederhana yang diserap dari usus kecil, seperti mamalia non-ruminansia, ruminansia mendapatkan hingga 70% kebutuhan energi mereka langsung dari VFA yang dihasilkan di rumen. Anda menyaksikan bagaimana dinding rumen telah berevolusi menjadi area penyerapan yang luas, ditutupi oleh proyeksi seperti jari yang disebut papila. Papila-papila ini menyerap VFA dengan efisien, memasukkannya langsung ke dalam aliran darah,
mengubah rumput menjadi kalori yang dapat digunakan. Tetapi efisiensi pabrik bio ini tidak hanya berhenti pada energi. Mikroba ini tidak hanya memberikan energi, mereka juga menyediakan protein. Ketika miliaran mikroba mati dan tersapu keluar dari rumen ke abomesum, lambung sejati, tubuh ruminansia mencernanya. Ini adalah protein mikrobial, sumber protein kualitas sangat tinggi yang memungkinkan ruminansia bertahan hidup hanya dengan memakan tanaman dengan kandungan nitrogen yang rendah. Namun, agar pabrik ini bekerja dengan baik, bahan mentah harus dipersiapkan dengan benar. Disinilah intervensi perilaku menjadi kunci. Anda melihat mamalia itu, sekarang dengan sistem perut 4 ruang yang sempurna, melakukan ritual mengunyah mamahan setelah mereka aman dari predator. Regurgitasi dan pengunyahan kedua ini secara fisik menghancurkan rumput. Tindakan ini memecah partikel serat menjadi ukuran yang lebih kecil dari 1 mm, memperluas permukaan secara eksponensial. Serat yang lebih kecil berarti mikroba dapat mengakses selulosa yang tersisa dengan lebih mudah. Peningkatan efisiensi ini berarti seekor ruminansia dapat mengekstrak jauh lebih banyak energi dari diet yang sama dibandingkan dengan herbivora non-ruminansia. Anda menyadari bahwa keberhasilan seekor sapi di padang rumput, kemampuan jerapah untuk hidup dari daun yang keras, atau ketangguhan bison di dataran luas, semuanya didasarkan pada pabrik bio di dalam perut mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana adaptasi anatomi dan simbiosis mikroba dapat mengubah tantangan nutrisi yang mustahil menjadi keunggulan evolusioner yang tak tertandingi. Kita telah melihat bagaimana ruminansia memecahkan masalah energi selulosa. Namun, padang rumput yang mengering menghadirkan tantangan gizi kedua yang sama mematikannya, kekurangan nitrogen. Jika Anda tertarik pada bagaimana ruminansia menjadi mandiri protein, tekan suka dan mari kita selami. Anda kembali ke dalam pabrik bio yang berdenyut, rumen yang hangat dan anaerobik. Sekitar 20 juta tahun yang lalu, di tengah perluasan padang rumput Miosen, rumput C4 yang tangguh tidak hanya kaya serat tetapi juga miskin protein, artinya ia memiliki kandungan nitrogen yang rendah. Bayangkan tubuh herbivora purba ini sangat membutuhkan nitrogen untuk membangun protein, otot, dan enzim, tetapi satu-satunya makanan yang berlimpah, rumput, tidak memberikannya dalam jumlah yang cukup. Bagi mamalia lain, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Ini adalah perebutan nitrogen evolusioner. Namun, di dalam rumen yang telah berevolusi, Anda menyaksikan solusi brilian yang mengubah kerugian menjadi keuntungan. Anda melihat miliaran mikroba di rumen. Tidak seperti inangnya, mikroba ini sangat efisien dalam mengambil nitrogen dari manapun mereka menemukannya, dari amonia, yang merupakan produk sampingan metabolisme mamalia. Ruminansia mengeluarkan nitrogen dalam bentuk urea, senyawa yang biasanya dibuang melalui urin. Tetapi melalui simbiosis yang canggih, alih-alih membuang semua urea, ruminansia mengembalikan sebagian besar urea itu dari aliran darah kembali ke rumen melalui air liur dan dinding rumen. Di dalam rumen, Anda menyaksikan proses daur ulang yang luar biasa. Mikroba menggunakan urea yang didaur ulang ini sebagai bahan mentah, mengubah nitrogen yang dulunya terbuang menjadi protein mikrobial berkualitas tinggi. Ini seperti pabrik yang mengambil limbahnya sendiri dan mengubahnya menjadi sumber daya yang berharga. Perhatikan saat gumpalan makanan, bersama dengan koloni mikroba yang tumbuh subur, meninggalkan rumen dan melewati sisa sistem pencernaan. Setelah melalui retikulum dan omasum, gumpalan makanan memasuki abomesum, atau lambung sejati, yang mengandung asam. Di abomesum, asam lambung membunuh sebagian besar mikroba. Mamalia sekarang tidak hanya mencerna serat, mereka mencerna mayat mikroba. Dan disitulah letak kuncinya. Protein mikrobial ini adalah protein lengkap, sangat kaya akan asam amino esensial. Dengan memanen triliunan mikroba yang telah melakukan fermentasi, ruminansia memastikan pasokan protein yang stabil dan berkualitas tinggi, bahkan ketika rumput yang mereka makan hampir tidak bernutrisi. Anda menyadari implikasi dari penguasaan daur ulang nitrogen ini. Adaptasi ini memungkinkan ruminansia untuk bertahan hidup dari pakan yang tidak akan mendukung kehidupan herbivora lain. Seekor rusa atau sapi dapat menghidupi dirinya sendiri hanya dengan rumput berserat rendah, berkat kemampuan unik untuk mengubah urea limbah menjadi protein vital.
Ini adalah puncak dari kisah alkemis padang rumput. Ruminansia tidak hanya menjadi tuan rumah bagi mikroba, mereka adalah insinyur ekosistem internal yang mengelola seluruh siklus energi dan nutrisi. Mereka mengubah kelemahan lingkungan menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk menguasai padang rumput, sebuah bukti bahwa efisiensi biologis seringkali berarti memanfaatkan sumber daya yang tersembunyi, bahkan limbah Anda sendiri. Jika Anda bertanya-tanya mengapa hewan herbivora sering terlihat mengunyah tanpa henti, ini adalah cerita tentang tekanan hidup atau mati di dataran terbuka. Silakan tekan suka dan mari kita saksikan dilema utama penggembalaan. Anda berada di padang rumput yang luas, di zaman Miosen, sekitar 18 juta tahun yang lalu. Dataran terbuka menjanjikan makanan berlimpah, tetapi pada saat yang sama, ini adalah lingkungan yang mematikan. Tidak ada kanopi hutan untuk bersembunyi. Anda menyaksikan kawanan proto-ruminansia merumput. Mereka dikelilingi oleh ancaman, kucing besar yang gesit, anjing purba, dan predator lainnya yang jauh lebih cepat dan lebih pintar daripada di hutan lebat. Inilah dilema lapangan terbuka. Herbivora harus makan banyak, karena rumput berserat menawarkan sedikit energi pergigitan. Namun, setiap detik yang dihabiskan untuk merumput adalah detik yang rentan terhadap serangan. Jika mereka makan dengan lambat dan mengunyah setiap gigitan secara menyeluruh, mereka akan menjadi sasaran empuk. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi ini memaksa evolusi perilaku yang cerdik. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling teliti dalam mengunyah, mereka adalah yang tercepat dalam menelan. Mamalia ini mengembangkan strategi makan dan lari. Mereka menggunakan lidah dan bibir yang kuat untuk merenggut rumput dalam jumlah besar, sedikit dikunyah, dan menelannya dengan cepat. Anda melihat rumen, perut bagian depan yang besar, bertindak sebagai tangki penyimpanan darurat. Mereka mengisi rumen dengan serat yang baru ditelan, seolah-olah mereka mengumpulkan perbekalan untuk diproses nanti. Tujuan utama mereka saat berada di lapangan terbuka adalah meminimalkan waktu pemaparan. Mereka harus makan dengan cepat untuk mendapatkan kalori yang cukup sebelum harus melarikan diri atau mencari perlindungan. Namun, rumput yang ditelan dengan cepat ini masih belum dicerna dan tidak berguna bagi sistem. Seratnya masih dalam potongan besar, yang terlalu besar untuk difermentasi secara efisien oleh mikroba di rumen. Inilah momen di mana kebutuhan adaptasi internal bertemu dengan tekanan eksternal. Perut 4 ruang ruminansia adalah solusi yang memungkinkan mereka memisahkan dua fungsi vital, mengumpulkan makanan dan mencernanya. Setelah kawanan itu aman, mungkin di bawah pohon, atau beristirahat di tengah kelompok yang waspada, barulah ritual pencernaan dimulai. Anda menyaksikan proses regurgitasi atau mengunyah mamahan. Dengan kontraksi diafragma yang kuat, gumpalan makanan setengah dicerna dibawa kembali ke mulut. Mamalia ini sekarang mengunyah makanan secara perlahan dan metodis, menggunakan gerakan rahang lateral yang kuat untuk menghancurkan serat-serat rumput yang keras itu. Pengunyahan yang tertunda ini adalah bagian tak terpisahkan dari sistem mereka. Ini menghancurkan dinding sel yang keras, membuka lebih banyak area permukaan bagi mikroba rumen untuk melakukan fermentasi VFA yang penting. Mengunyah mamahan mengubah gumpalan serat kasar menjadi bubur halus yang dapat memberikan nutrisi. Tanpa kemampuan untuk menyimpan makanan dan memprosesnya belakangan, ruminansia tidak akan pernah bisa menguasai padang rumput yang didominasi predator. Perut 4 ruang adalah bukan hanya pabrik kimia, itu adalah brankas makanan yang memungkinkan mereka untuk mengelabui predator dan memaksimalkan efisiensi nutrisi. Dilema lapangan terbuka mengajarkan kita bahwa adaptasi evolusioner jarang hanya bersifat anatomis atau perilaku semata, itu adalah perpaduan jenius dari keduanya, memastikan bahwa kelangsungan hidup datang dari kecepatan di dataran terbuka dan kesabaran di tempat aman. Jika Anda berpikir bertahan hidup hanya tentang otot dan kecepatan, bersiaplah untuk melihat bagaimana kesabaran dan rekayasa internal memenangkan perlombaan. Jangan lupa tekan suka dan berlangganan sebelum kita melihat taktik bertahan hidup yang paling menentukan di sabana. Kita berada di tengah Miosen, di suatu tempat di Asia atau Afrika. Tekanan dari predator di padang rumput telah mencapai puncaknya. Anda menyaksikan kawanan ungulata yang sedang merumput, leluhur antelop modern. Mereka berada di dilema lapangan terbuka. Di satu sisi, ada makanan yang melimpah, rumput,
Di sisi lain, ada ancaman konstan dari pemangsa yang mengandalkan serangan mendadak. Anda melihat mereka merumput dengan cepat, mulut mereka merobek serat keras, menelannya nyaris tanpa mengunyah. Mereka mengisi rumen mereka dalam rentang waktu yang singkat, meminimalkan waktu pemaparan di zona bahaya. Ini adalah retreat dan regurgitasi, inovasi perilaku yang melengkapi adaptasi anatomi mereka. Anda menyaksikan kawanan itu mundur dari dataran terbuka ke area yang menawarkan perlindungan visual, mungkin di bawah bayangan pohon akasia atau di balik semak-semak lebat. Setelah merasa aman, mereka memulai proses kritis pencernaan yang tertunda. Bayangkan Anda mengamati salah satu ruminansia itu berbaring dengan tenang. Tiba-tiba, dengan kontraksi otot yang kuat, ia menarik kembali sebagian makanan yang sudah direndam dan setengah dicerna dari rumen. Ini disebut mamahan atau cut. Ini bukanlah proses yang menyenangkan untuk dilihat, tetapi ini adalah langkah yang menentukan kelangsungan hidup mereka. Anda melihat makhluk itu mengunyah mamahan ini secara metodis, lambat, dan menyeluruh, seringkali selama berjam-jam. Gerakan rahang mereka sangat spesifik, lateral, dirancang untuk menggiling serat yang keras. Apa yang terjadi selama mengunyah mamahan ini? Ini adalah proses penggilingan mekanis yang menghancurkan potongan-potongan besar rumput yang ditelan dengan cepat menjadi partikel-partikel kecil. Tanpa langkah fisik ini, sebagian besar serat akan melewati rumen sebagai bongkahan besar, tidak dapat diakses oleh mikroba, dan energi akan terbuang sia-sia. Dengan menghancurkan serat menjadi bubur halus, mereka secara dramatis meningkatkan area permukaan. Ini memberikan ruang bagi triliunan bakteri dan protozoa di rumen untuk bekerja dengan efisiensi maksimal, memecah selulosa menjadi VFA. Anda menyadari bahwa evolusi telah memisahkan waktu makan yang berisiko dari waktu pencernaan yang vital. Ruminansia memecahkan masalah keamanan dan nutrisi secara simultan, makan dengan cepat, bersembunyi dengan aman, dan barulah memprosesnya. Perilaku ini didukung oleh sistem perut 4 ruang. Rumen adalah tempat penyimpanan, retikulum membantu memilah partikel kasar untuk regurgitasi, dan ruang-ruang selanjutnya memastikan penyerapan yang efisien. Perubahan perilaku ini, yang dipicu oleh ancaman predator di padang rumput, adalah adaptasi yang melengkapi pabrik bio internal mereka. Anda melihat bentuk-bentuk modern, bison yang tenang di Great Plains, sapi yang merumput di ladang, atau rusa yang waspada di hutan, semua melakukan ritual kuno yang sama. Kesuksesan ekologis mereka adalah hasil dari kemampuan mereka untuk menghadapi bahaya dengan kecepatan dan kemudian menghadapi tantangan nutrisi dengan kesabaran, mengubah serat yang paling keras menjadi energi melalui strategi mundur dan regurgitasi yang cerdik. Jika Anda tertarik pada bagaimana mengunyah dapat mendorong evolusi ke tingkat yang baru, tekan suka, karena kita akan menyaksikan kelahiran gigi yang tahan lama. Kita akan memulai revolusi mekanis yang melengkapi pabrik kimia di dalam perut ruminansia. Anda berada di era Miosen, sekitar 10 juta tahun yang lalu. Padang rumput telah sepenuhnya mendominasi lanskap. Rumput C4 tidak hanya berserat, ia dipersenjatai dengan butiran silika yang membuat setiap gigitan terasa seperti mengunyah amplas. Bagi herbivora purba, tantangan ini membawa kehancuran gigi. Gigi rendah dan sederhana yang dimiliki leluhur mereka, yang dirancang untuk makanan lunak hutan, akan cepat aus. Keausan gigi berarti ketidakmampuan untuk mengunyah, dan ketidakmampuan mengunyah berarti kelaparan. Tekanan evolusioner memaksa gigi untuk berevolusi. Anda menyaksikan munculnya Hypsodonti, gigi geraham bervolume tinggi, mahkota yang sangat tinggi, yang memungkinkan keausan yang terus-menerus selama masa hidup hewan. Ini adalah adaptasi mekanis yang penting, memastikan bahwa gigi tidak akan habis sebelum hewan mati karena usia tua. Tetapi gigi yang tahan lama hanyalah setengah dari solusi. Mereka harus digunakan secara efisien untuk menghancurkan mamahan. Anda melihat perubahan dramatis pada anatomi rahang. Rahang bawah ruminansia berevolusi untuk bergerak dalam gerakan yang didominasi lateral, dari sisi ke sisi, bukan hanya gerakan naik turun yang sederhana seperti karnivora. Anda dapat merasakan kekuatan yang dilepaskan saat rahang ini menggiling serat, menghancurkan dinding sel rumput yang keras. Otot-otot di sekitar rahang juga mengalami spesialisasi yang mendalam. Otot masseter, yang bertanggung jawab atas gerakan mengunyah, menjadi sangat besar dan kuat,
memberikan daya giling yang tiada henti. Otot ini harus bekerja terus-menerus, karena ruminansia menghabiskan hingga sepertiga hari mereka untuk mengunyah mamahan, sebuah proses yang berulang dan melelahkan. Perhatikan struktur gigi geraham itu sendiri. Mereka mengembangkan pola punggung yang rumit yang disebut loaf dan crest. Pola-pola ini memaksimalkan permukaan yang bersentuhan, memastikan bahwa setiap gerakan mengunyah lateral akan mengiris dan menggiling serat. Gigi ruminansia menjadi pabrik penggilingan yang canggih. Revolusi mekanis ini memiliki dua fungsi vital. Pertama, ia mengatasi kerusakan akibat silika, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan padang rumput yang keras. Kedua, yang lebih penting, ia meningkatkan efisiensi pabrik bio di dalam perut. Hanya rumput yang digiling dengan sempurna, ukuran partikel di bawah 1 mm, yang dapat sepenuhnya diserang oleh mikroba di rumen. Anda menyadari bahwa perut 4 ruang saja tidak akan cukup. Tanpa gigi hipsodon yang tangguh dan otot rahang yang kuat yang dirancang untuk penggilingan lateral tanpa lelah, seluruh sistem akan runtuh karena bahan bakar tidak dapat disiapkan dengan benar. Saat Anda melihat kawanan rusa atau sapi hari ini, Anda tidak hanya melihat mamalia, Anda menyaksikan puncak rekayasa biologis yang menggabungkan mekanisme, gigi dan rahang, dengan kimia, fermentasi mikroba, dan perilaku, regurgitasi. Revolusi mekanis ini adalah penutup yang menyegel dominasi ruminansia, memungkinkan mereka menguasai dunia rumput yang keras. Kita telah membahas perlunya mengunyah mamahan untuk keselamatan, tetapi mari kita lihat mengapa proses itu secara biologis sangat efisien, sebuah trik geometris yang melipat gandakan hasil energi. Jika Anda ingin melihat bagaimana fisika sederhana mendukung biologi kompleks, tekan suka. Anda kembali mengamati ruminansia di tempat peristirahatannya yang aman di masa Miosen. Ia telah menelan serat rumput dalam potongan besar. Rumput ini, seperti yang Anda ingat, diselimuti oleh dinding sel yang keras, membuat selulosa di dalamnya tersembunyi. Di dalam rumen, mikroba bekerja keras, tetapi bongkahan rumput besar memiliki area permukaan yang relatif kecil dibandingkan dengan volumenya. Bayangkan mencoba memakan sebongkah es batu dibandingkan dengan es serut. Mikroba hanya bisa menyerang lapisan luar. Inilah mengapa proses regurgitasi dan mengunyah mamahan sangat penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi untuk memaksimalkan hasil energi. Anda menyaksikan ruminansia menarik mamahan itu kembali. Gigi geraham hipsodon yang kuat, yang dirancang untuk penggilingan horizontal, mulai bekerja. Dalam waktu singkat, potongan rumput diubah menjadi bubur halus. Perubahan fisik ini adalah kunci rahasia. Dengan memecah serat dari potongan besar menjadi jutaan partikel mikroskopis, Anda secara eksponensial meningkatkan area permukaan. Bayangkan jika Anda memiliki kubus gula, hanya 6 sisi yang terpapar. Jika Anda menghancurkan kubus itu menjadi serbuk, Anda tiba-tiba memiliki ratusan kali lipat area permukaan yang terbuka. Hal yang sama terjadi pada rumput di mulut ruminansia. Pengunyahan mamahan secara fisik merobek dinding sel yang melindungi selulosa dan lignin, memaparkan lebih banyak serat ke serangan kimiawi. Anda dapat merasakan efisiensi yang luar biasa ini. Serat yang digiling halus sekarang memiliki partikel yang cukup kecil untuk mengapung dalam cairan rumen, memungkinkan mikroba untuk menempel secara merata dan melepaskan enzim selulase mereka. Peningkatan area permukaan ini secara langsung meningkatkan laju fermentasi. Lebih banyak selulosa yang dipecah lebih cepat, menghasilkan lebih banyak asam lemak volatil, VFA, yang dapat diserap, dan pada akhirnya, lebih banyak energi untuk hewan tersebut. Proses ini sangat vital sehingga ruminansia modern dapat menghabiskan hingga 8 jam sehari hanya untuk mengunyah mamahan. Ini bukan waktu istirahat, ini adalah waktu kerja keras mekanis yang mengaktifkan pabrik bio mereka. Anda melihat bagaimana seleksi alam mendorong ruminansia untuk menjadi tukang giling yang sempurna. Evolusi tidak hanya membentuk perut yang dapat menyimpan mikroba, tetapi juga rahang dan gigi yang dapat menghancurkan benteng kimiawi tanaman, memastikan bahwa tidak ada satupun kalori yang terbuang sia-sia. Saat ruminansia modern mendominasi padang rumput, dari sabana Afrika hingga dataran Resia, kesuksesan ekologis mereka adalah hasil dari penguasaan geometri dan biokimia sederhana. Dengan menggiling makanan, mereka melipat gandakan peluang mereka untuk bertahan hidup.
Ini adalah kisah tentang bagaimana efisiensi adalah raja, dan bagaimana evolusi seringkali menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai keunggulan. Kita telah melihat bagaimana perut ruminansia membesar, tetapi keberhasilan sejati terletak pada pembagian kerja yang terorganisir. Jika Anda ingin melihat bagaimana sebuah organ tunggal dipecah menjadi 4 departemen spesialis, silakan tekan suka. Anda kembali ke jantung evolusi ruminansia, di periode Neogen awal. Perut yang dulunya sederhana, yang dimulai sebagai kantong penyimpanan, kini telah berevolusi menjadi sistem multiruang yang sangat kompleks, sebuah pabrik pengolahan serat yang terdiri dari 4 kompartemen yang bekerja secara berurutan. Anda menyaksikan bagaimana perut depan, yang berasal dari esofagus, terbagi menjadi 3 ruang, masing-masing dengan tugas yang jelas. Ini adalah pembagian proses yang memaksimalkan setiap tetes energi dari rumput keras. Ruang pertama yang Anda amati adalah rumen. Rumen adalah yang terbesar, sebuah bejana fermentasi raksasa yang menampung hingga ratusan liter pada herbivora besar. Ini adalah pusat dari semua yang kita bahas. Rumah bagi triliunan mikroba yang memecah selulosa menjadi VFA. Rumen menggerutu dan berkontraksi terus-menerus, mencampur serat yang masuk untuk memastikan fermentasi maksimal. Namun, tidak semua serat harus difermentasi atau dicerna. Serat yang baru ditelan atau yang terlalu besar harus disortir. Disinilah Anda melihat peran retikulum. Terletak di samping rumen, retikulum sering disebut sebagai perangkap atau sarang lebah, karena lapisannya yang berotot dan bertekstur. Retikulum bertindak sebagai jaring. Fungsinya krusial, ia menahan partikel serat yang besar, mengirimkannya kembali ke mulut untuk dikunyah kembali, regurgitasi, dan memungkinkan hanya partikel yang cukup kecil dan siap cerna untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Retikulum memastikan bahwa tidak ada serat kasar yang tidak terpakai melewati sistem, memaksa ruminansia untuk mencapai efisiensi penggilingan yang maksimal. Setelah makanan digiling secara memadai dan difermentasi sebentar, ia berpindah ke ruang ketiga, omasum. Omasum, yang terlihat seperti tumpukan lembaran berotot yang saling berdekatan, adalah ruang penyerapan yang terstruktur secara unik. Fungsi utama omasum adalah menghilangkan kelembaban. Ingatlah, fermentasi di rumen menghasilkan banyak cairan. Omasum mengisap kembali sebagian besar air ini, bersama dengan VFA sisa yang belum diserap. Ini adalah filter dan pompa pengering yang efisien, mengurangi volume makanan secara drastis sebelum makanan pindah ke tahap pencernaan akhir. Proses yang dikeringkan dan disaring ini kemudian memasuki ruang keempat, abomesum, yang merupakan lambung sejati. Disinilah asam dan enzim mamalia mengambil alih. Abomesum bertanggung jawab untuk mencerna protein dari mikroba yang mengalir keluar dari rumen. Anda menyadari bahwa perut 4 ruang ini adalah sistem pengolahan multitahap yang jenius. Pembagian kerja memungkinkan fermentasi yang lambat dan aman, penyortiran mekanis yang ketat, dan daur ulang air yang efisien, sebelum akhirnya memberikan protein kepada inangnya. Adaptasi anatomis yang terstruktur ini adalah apa yang memisahkan herbivora penguasa di padang rumput dari mereka yang punah, sebuah bukti bahwa spesialisasi internal adalah senjata pamungkas dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Setelah rumen, retikulum, dan omasum melakukan tugas berat mereka, sisa proses pencernaan diserahkan ke bagian terakhir yang sangat penting. Jika Anda ingin melihat di mana simbiosis berakhir dan pencernaan mamalia sejati dimulai, silakan tekan suka. Anda telah menyaksikan fermentasi serat dan penyerapan VFA di rumen. Anda telah melihat penyortiran di retikulum dan daur ulang air di omasum. Sekarang, Anda menyaksikan gumpalan makanan yang sangat pekat dan sebagian besar terdehidrasi bergerak menuju ruang keempat, abomesum. Abomesum adalah tuntutan lambung sejati. Ini adalah perut fungsional mamalia, analog dengan lambung satu ruang yang dimiliki oleh leluhur mereka di hutan. Disinilah simbiosis yang telah menyelamatkan ruminansia berakhir. Anda melihat dinding abomesum mulai mengeluarkan asam klorida dan enzim pencernaan mamalia, seperti pepsin. Tingkat keasaman di sini anjlok secara dramatis. Lingkungan yang sangat asam ini memiliki fungsi tunggal, membunuh mikroba. Ingat, mikroba di rumen menyediakan 2 hal, energi, VFA, dan protein.
Mikroba tidak hanya menghasilkan VFA, mereka juga membangun biomasa tubuh mereka sendiri menggunakan nitrogen dari pakan berserat rendah. Ketika gumpalan makanan dan triliunan mikroba yang telah menyelesaikan tugas fermentasi mereka mengalir ke abomesum, asam yang kuat membunuh koloni mikroba. Mikroba yang mati ini, yang sekarang merupakan massa protein berkualitas tinggi yang sangat baik, kemudian dicerna oleh enzim ruminansia. Ini adalah strategi yang sangat efisien. Ruminansia memanfaatkan mikroba sebagai sumber protein mereka sendiri. Mereka tidak harus bersaing dengan mikroba untuk mendapatkan protein di makanan, karena mereka memakan mikroba itu sendiri. Ini memecahkan masalah nitrogen yang kekurangan dari rumput padang rumput yang keras. Anda melihat bagaimana abomesum melayani sebagai jembatan penting. Ia memastikan bahwa semua nutrisi yang disuling, baik energi VFA dari rumen maupun protein mikrobial dari abomesum, disiapkan untuk penyerapan akhir di usus halus. Perkembangan evolusioner abomesum menunjukkan kesempurnaan sistem ruminansia. Mamalia ini telah berevolusi untuk menciptakan lingkungan yang sempurna bagi sekutu mereka, rumen, dan kemudian menggunakan bagian lain dari sistem mereka, abomesum, untuk memanen sekutu tersebut untuk keuntungan nutrisi terbesar. Saat Anda melihat sapi, kambing, atau rusa yang santai, Anda tidak hanya melihat hasil dari adaptasi anatomis. Anda menyaksikan puncak kecerdasan evolusioner, sebuah sistem yang terbagi yang memungkinkan hewan untuk secara bersamaan menjadi tuan rumah bagi pabrik energi, rumen, dan memiliki perut sendiri, abomesum, untuk mengamankan protein. Keberhasilan abomesum dalam membuat klaim akhir atas hasil kerja mikroba adalah salah satu alasan utama mengapa ruminansia menguasai ekosistem herbivora global hari ini. Kita telah menyaksikan rekayasa ulang ruminansia. Sekarang, mari kita lihat hasilnya dalam pertarungan ekologis yang sesungguhnya. Jika Anda ingin melihat mengapa ruminansia mengalahkan pesaing mereka di padang rumput, tekan suka. Anda berdiri di dataran luas Miosen, sekitar 15 juta tahun yang lalu. Padang rumput telah menjadi bioma dominan, dan di sini terjadi persaingan ketat antara dua kelompok herbivora utama, ruminansia, mamalia berkuku genap, dan herbivora non-ruminansia, seperti leluhur kuda dan badak, mamalia berkuku ganjil. Kelompok kedua ini, fermenter usus belakang, juga memakan rumput. Mereka mencoba memecah selulosa di usus besar dan sekum, setelah makanan melewati lambung sejati. Proses ini lebih cepat, kuda bisa memakan dan mencerna dalam waktu yang relatif singkat. Namun, Anda mengamati kelemahan kritis mereka, kurangnya efisiensi. Ketika rumput yang mereka makan berkualitas rendah, berserat tinggi, dan miskin nitrogen, situasi umum di padang rumput kering, fermenter usus belakang tidak dapat mengekstrak nutrisi secara efisien. Makanan berserat melewati sistem mereka terlalu cepat, membatasi waktu yang dimiliki mikroba untuk bekerja. Mereka harus makan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan terus-menerus untuk mendapatkan energi yang sama. Di sisi lain, Anda menyaksikan ruminansia. Mereka adalah alkemis padang rumput sejati. Dengan sistem 4 ruang mereka dapat menahan makanan di rumen untuk fermentasi yang lambat dan menyeluruh. Bayangkan perbedaan ini, kuda harus makan banyak dan cepat. Ruminansia bisa makan sedikit, tetapi mendapatkan jauh lebih banyak. Keunggulan kompetitif ini menjadi jelas terutama di lingkungan yang sulit. Di padang rumput yang gersang, rumput tidak hanya keras, tetapi juga memiliki kandungan protein yang rendah. Disinilah kemampuan ruminansia untuk mendaur ulang nitrogen urea dan memanen mikroba mereka sendiri sebagai protein berkualitas tinggi menjadi pembeda. Anda menyaksikan ruminansia berkembang subur di mana kuda dan badak kesulitan. Ruminansia mampu mempertahankan kondisi tubuh yang prima hanya dengan makanan yang akan membuat kelaparan kompetitor mereka. Dominasi ruminansia meluas di seluruh Asia dan Afrika seiring berjalannya neogen. Mereka tidak hanya menguasai padang rumput, tetapi juga mendiversifikasi diri ke dalam ceruk-ceruk ekologis, dari pemakan rumput murni hingga pemakan semak dan pohon, browser. Perbedaan dalam sistem pencernaan menghasilkan strategi hidup yang berbeda. Kuda dan badak harus tetap makan terus-menerus. Ruminansia dapat mengumpulkan makanan dengan cepat dan kemudian mundur untuk mencernanya dengan aman. Strategi, makan dan lari,
Ini memberi mereka keunggulan dalam bertahan hidup dari predator di lingkungan terbuka. Anda menyadari bahwa evolusi ruminansia adalah kisah tentang penguasaan teknologi. Perut 4 ruang bukanlah kemewahan evolusioner, itu adalah reaktor biokimia yang memungkinkan efisiensi nutrisi tertinggi. Inilah alasan mengapa hari ini, padang rumput global didominasi oleh kawanan ruminansia, sapi, antelop, rusa, bison, semuanya adalah ahli dalam mengubah serat yang paling sulit menjadi kehidupan. Setelah menguasai padang rumput, ruminansia tidak hanya bertahan, mereka meledak menjadi berbagai bentuk kehidupan yang mengisi setiap ceruk herbivora. Jika Anda ingin melihat radiasi adaptif ini terjadi, silakan tekan suka dan mari kita saksikan diversifikasi besar. Kita berada di tengah neogen, sekitar 10 hingga 5 juta tahun yang lalu. Iklim telah menstabilkan, dan dimanapun ada rumput atau semak, ada peluang bagi ruminansia. Karena perut 4 ruang mereka memungkinkan mereka untuk makan hampir semua jenis vegetasi, mereka mulai berevolusi menjadi berbagai bentuk baru. Anda menyaksikan ledakan diversifikasi cepat. Ruminansia berpisah menjadi garis keturunan yang kita kenal sekarang, menciptakan perbedaan besar dalam diet dan morfologi. Perhatikan di tepi hutan yang tersisa, di sana berevolusi kelompok pemakan semak, browsers, seperti leluhur rusa. Mereka memiliki rumen yang lebih kecil dan pemrosesan yang lebih cepat, dirancang untuk makanan yang lebih berkualitas, seperti tunas, buah, dan daun yang relatif lembut. Mereka memanfaatkan kecepatan pencernaan untuk mendapatkan nutrisi dari sumber makanan yang lebih tersebar dan mudah dicerna. Sementara itu, di dataran terbuka, Anda melihat munculnya pemakan rumput murni, grazer, seperti leluhur sapi dan bison. Bagi mereka, efisiensi adalah segalanya. Mereka berevolusi dengan rumen yang sangat besar, dirancang untuk menahan pakan berserat rendah, rumput C4, dalam waktu yang sangat lama. Gigi mereka menjadi sangat hipsodon, mahkota yang sangat tinggi, untuk menahan keausan dari mengunyah rumput yang syarat silika tanpa henti. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan yang sama, munculnya padang rumput, menciptakan spesialisasi. Di Afrika, Anda menyaksikan spesialisasi yang menghasilkan antelop, beberapa, seperti wildebeest, menjadi pemakan rumput murni yang sangat efisien, sementara yang lain, seperti kudu, menjadi pemakan semak yang mengandalkan dedaunan yang lebih tinggi. Di tempat lain, Anda melihat evolusi yang menghasilkan bentuk unik seperti jerapah, yang memanjangkan leher mereka untuk mengakses daun di ketinggian, tetapi tetap mengandalkan fermentasi perut depan yang efisien. Perut 4 ruang telah menjadi cetak biru evolusioner yang luar biasa fleksibel. Meskipun memiliki struktur dasar yang sama, ukuran rumen dan kecepatan pemrosesan mereka dapat disesuaikan untuk berbagai jenis diet, memungkinkan mereka mengisi hampir setiap peran herbivora di setiap bioma, dari gurun hingga tundra. Ini adalah kemenangan besar bagi ungulata berkuku genap. Dominasi mereka di ekosistem modern tidak hanya didorong oleh perubahan iklim, tetapi oleh penemuan biologis internal yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang paling melimpah dan paling sulit dicerna di planet ini. Saat Anda melihat berbagai macam ruminansia modern, sapi, rusa, kambing, domba, jerapah, Anda menyaksikan hasil dari radiasi adaptif ini. Sebuah kelompok kecil mamalia, yang dipaksa keluar dari hutan oleh lingkungan yang mengering, menggunakan alkimia internal mereka untuk menaklukkan planet ini, membuktikan bahwa keberhasilan evolusioner sejati terletak pada efisiensi nutrisi.